Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi dan jadi Nabi kemudian. Makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini. Tapi di sini di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Pagi-pagi saya ya terbuka di TikTok saya obrolan Ustadz Adi Hidayat dengan Felix Yao membahas isi kitab Kejadian. Yang bahasnya sambil ketawa-ketawa, ya cerita tentang pergulatan Yakub dengan Allah, ya dianggap lucu sampai diistilahkan Allah di Smackdown oleh Yakub dan sebagainya. Intinya menurut mereka itu kitab salah, gitu kan, dan bahkan konyol dan lucu. Begini, saran saya, mohon maaf Ustaz Adi, ya Felix Yao juga, nggak usahlah bahas-bahas kitab orang gitu, ya. Mau Anda klaim ilmiah segala macam, tetap saja basisnya adalah iman Anda. Iman itu bukan sesuatu yang ilmiah. Anda merasa berlogika dengan iman, tidak. Iman itu bukan sesuatu yang ilmiah. Ilmiah kalau dalam pengertian saintifik loh ya, logik, ya, analitik. Tapi kalau ilmiah berdasarkan ilmu, menurut ilmu Anda, itu lain lagi ceritanya. Artinya pembahasan agama itu tidak ada yang objektif. Saya pernah menuliskan juga bahwa bukalah kitab suci orang lain. Pasti ada cerita lucu di dalamnya, cerita yang nggak masuk akal. Pasti ada dalil-dalil yang lucu dan tidak masuk akal. Sama orang lain juga membuka kitab Anda, pasti menemukan kelucuan-kelucuan. Dan kalau kelucuan itu dikonfront dengan Anda pasti punya jawaban begini berdasarkan iman Anda. Tapi tetap saja itu bagi orang lain lucu. Nah, poinnya adalah itu iman. Ya, iman itu tidak bisa, kalau menurut saya sih tidak bisa diperselisihkan. Karena itulah kita menghormati iman orang lain, itu hak dia untuk beriman. Jadi jangan diketawa-ketawain lah kitab suci orang lain, ya. Kaji saja kitab suci Anda sendiri, temukan kebaikan-kebaikannya. Ini tidak hanya untuk Adi Hidayat, tentu saja untuk orang-orang lain juga, agama lain. Kaji saja kitab suci Anda, temukan kebaikan-kebaikannya, lalu jalankan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan manfaat untuk orang lain. Ya, mengkaji kitab orang lain dengan cara seperti itu menimbulkan konflik. Coba dibalik, kitab suci Anda dibegitukan, wah udah jadi perkara hukum deh. Ingat nggak kasus Ahok? Ya, Anda kan masih nggak suka kalau orang lain bahas ayat kitab suci Anda. Ini dibahas di media sosial, berharap orang lain dapat hidayah pula. Jangan begitulah. Ya, jadilah orang yang berakhlak terhadap umat lain, jangan melecehkan agama orang lain. Itu saya sih, pesan saya sebagai warga masyarakat. Halo semua. Karena banyak teman-teman yang bertanya kenapa Tuhan kalah bergulat dengan Yakub di dalam Kejadian 32, jadi saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Yuk kita langsung aja baca Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, di situ tertulis bergumul melawan apa? Melawan Tuhan atau melawan Allah? Melawan Allah ya. Jadi, Yakub menang bergulat melawan Allah, bukan menang bergulat melawan Tuhan. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Hah? Apa? Masih nggak jelas? Apanya yang nggak jelas? Gini, saya bukan penyembah Allah. Jadi silakan teman-teman tanyakan langsung kepada para penyembah Allah, kenapa mereka menyembah sesuatu yang kalah dari Yakub. Saya juga nggak ngerti. Hah? Apa? Alkitab sudah palsu. Gini, kitab Kejadian yang barusan kita baca adalah kitab pertama dari 5 kitab Taurat. Itu adalah kitabnya umat Yahudi yang diakui dan digunakan oleh seluruh umat Kristen.
Jadi ayat itu diakui keasliannya oleh Yahudi, Katolik, dan Kristen aliran manapun. Atas dasar apa kamu berkata bahwa Kejadian 32 ayat 28 adalah ayat palsu? Hah? Apa? Menghujat Allah? Begini, kamu udah tahu belum bahwa Allah itu adalah sesuatu yang punya dua tangan dan dua-duanya adalah tangan kanan? Kamu udah tahu belum bahwa Allah itu adalah sesuatu yang akan menyingkapkan betisnya? Bukankah dengan berkata bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya, berarti Allah punya betis seperti makhluk? Masa Allah punya betis kayak makhluk? Buat apa Allah punya betis? Coba jawab kalau kamu benar-benar tahu Allah. Allah itu punya betis satu atau dua? Kalau ada dua, apakah kedua betis Allah itu adalah betis kanan seperti tangannya? Gimana? Kamu nggak tahu apa-apa tentang Allah kan? Nah, makanya sekarang kamu dikasih tahu Allah itu kalah dari Yakub. Jadi silakan teman-teman tanyakan kepada para penyembah Allah, ngapain sih menyembah sesuatu yang kalah dari Yakub? Hah? Apa? Teman-teman yang Muslim nggak tahu? Lah, kalau nggak tahu kenapa sok tahu? Aduh, aneh ya orang-orang itu ya. Kok cuma bisa nanya doang udah ngerasa pinter ya? Kalau cuma nanya doang, anak TK juga bisa. Aduh. Ya udah, teman-teman mau tahu lebih lanjut? Oke, kalau teman-teman mau lanjut, kita sepakat dulu ya. Yang pertama, kita sepakat bahwa Allah bukan Tuhan. Kalau teman-teman belum sepakat, silakan baca lagi Kejadian 32 ayat 28. Allah kalah bergulat dengan Yakub. Dengan Yakub aja kalah bergulat, berarti bukan Tuhan kan? Oke? Nah, kalau kita udah sepakat bahwa Allah bukan Tuhan, maka kita bisa sepakat untuk membuang semua kata Allah yang ada di dalam Alkitab. Kita nggak butuh ada kata Allah di dalam Alkitab sama sekali. Kita gunakan kata yang lebih tepat, yaitu kata ilah. Karena semua kata Allah yang ada di dalam Alkitab artinya hanya ilah, nggak lebih, nggak kurang. Kalau teman-teman nggak setuju, silakan tutup video ini sekarang dan silakan terus menyembah dan memuja Allah. Sambil ingat bahwa Allah yang kamu sembah dan kamu puja itu kalah bergulat dengan Yakub. Oke? Gimana? Sekarang udah jelas ya? Allah bukan Tuhan. Semua kata Allah yang ada di dalam Alkitab artinya hanya ilah, artinya hanya dewa, dewata, nggak lebih, nggak kurang. Oke? Dan sekarang kamu jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apa itu ilah, apa itu dewa, apa itu dewata. Karena seperti kata Allah yang kamu sudah salah kaprah, kamu juga sudah salah kaprah dengan pengertian kata ilah, dewa, dan dewata. Jadi kita akan mulai dari awal. Kita akan belajar dan mendefinisikan ulang apa arti kata ilah. Yang kedua, kita kembalikan kata Tuhan ke makna yang seharusnya, yaitu Tuan, penguasa, majikan, bos. Kata Tuhan itu artinya bukan yang maha kuasa, bukan pencipta. Tuhan artinya adalah Tuan, penguasa. Oke? Yang ketiga, kita buka kata Tuhan dengan huruf kapital semua, sesuai dengan nama yang seharusnya, yaitu nama Yahweh. Yang keempat, kita nggak usah sok tahu lah. Kita akui bahwa kita nggak mengerti dan apa yang sudah diajarkan kepada kita selama ini nggak mampu menjelaskan Kejadian 32 ayat 28. Bagaimana? Setuju nggak? Kalau teman-teman setuju, silakan lanjut nonton. Kalau nggak setuju, silakan tutup video ini sekarang. Karena untuk mengerti Kejadian 32 ayat 28, kita harus mengubah sudut pandang kita secara total. Kita nggak akan bisa paham hanya dengan melihat Kejadian 32 ayat 28 secara mikro. Kita harus melihat dan mengerti keseluruhan ceritanya secara makro. Kamu nggak akan bisa mengerti jika kamu bersikukuh dengan sudut pandang dan apa yang diajarkan oleh para guru kamu yang sama nggak ngertinya seperti kamu. Oke? Nah, kalau teman-teman mau baca detailnya, silakan baca sendiri mulai dari Kejadian 25 sampai Kejadian 33. Teman-teman yang belum punya Alkitab,
Silakan cari dan download aplikasi Alkitab secara gratis. Karena saya tidak akan membacakan Kejadian 25-33 semuanya. Panjang banget. Saya akan menjelaskan garis besarnya dan akan membacakan ayat-ayat yang penting aja. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Yakub artinya adalah memegang tumit. Esau dan Yakub adalah anak Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Oke? Di dalam Kejadian 25 ayat 27-34 diceritakan bahwa Esau dan Yakub menjadi besar. Suatu ketika, Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub dengan harga semangkuk sup kacang merah dan roti. Kenapa Esau menjualnya? Yuk kita baca Kejadian 25 ayat 32. Di situ Esau berkata, "Sebentar lagi aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Jadi, Yakub adalah anak kedua dari Ishak. Dan ini adalah nasib, takdir. Dia nggak bisa milih. Tetapi dia sangat ingin menjadi anak sulung, menjadi anak pertama. Yakub mau menjadi abang, nggak mau menjadi adik, walaupun kenyataannya dia adalah adik. Yakub adalah orang yang mau melawan nasib, mau melawan takdir. Itu sebabnya dia memegang tumit abangnya sejak lahir, lalu dia membeli hak kesulungan dari abangnya. Esau adalah putra mahkota yang tidak menghargai apa yang dia punya. Bagi Yakub, menjadi anak sulung itu penting, tetapi bagi Esau tidak penting. Itu sebabnya Esau menjual hak kesulungannya dengan harga semangkuk sup kacang merah. Nah, sekarang coba kamu lihat kamu sendiri. Kamu adalah seseorang yang mau mengadu nasib seperti Yakub, atau kamu adalah seseorang yang tidak menghargai apa yang kamu punya seperti Esau? Nah, ini adalah sudut pandang yang saya ingin share kepada teman-teman ketika membaca Alkitab. Temukan diri kamu sendiri di dalam Alkitab. Kamu pasti menemukannya. Belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab secara keseluruhan. Jangan cuma lihat apa yang mereka lakukan. Lihat juga dampaknya dan akhirnya secara keseluruhan. Oke? Kejadian 27 menceritakan apa yang mereka lakukan. Jadi teman-teman jangan bersumbu pendek langsung mengambil kesimpulan. Oke? Di dalam Kejadian 27 diceritakan bahwa Ishak udah tua, udah rabun, dan merasa kapanpun juga bisa meninggal. Dia memanggil Esau, anak sulungnya, untuk pergi berburu. Lalu hasil buruannya dimasak dan diberikan kepada dia, supaya dia memberkati Esau. Ketika Ishak berkata seperti itu kepada Esau, di situ juga ada Ribka, istrinya Ishak, ibunya Esau. Ishak lebih sayang kepada Esau, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Setelah itu, Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau dan menipu bapaknya sendiri supaya Yakub diberkati. Yakub takut untuk menipu bapaknya, takut ketahuan. Karena kalau ketahuan, nanti bukan diberkati, malah dikutuk. Tetapi Ribka berkata kepada Yakub di dalam Kejadian 27 ayat 13, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Jadi Yakub mengikuti perintah ibunya. Dia menyamar sebagai Esau untuk mendapat berkat dari bapaknya. Di dalam Kejadian 27 ayat 20, Ishak bertanya kepada Yakub yang menyamar dan mengaku sebagai Esau, "Kok cepat sekali berburunya?" Dan Yakub menjawab, "Karena Yahweh ilahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ishak curiga, tetapi pada akhirnya Yakub berhasil menipu Ishak dan mendapatkan berkat. Di dalam Kejadian 27 ayat 27-29 tertulis, "Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, 'Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Yahweh. Ilah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia.'" Ingat ya, menjadi tuan atas saudara-saudaranya.
Setelah itu Yakub pergi, lalu Esau datang dengan masakan hasil buruannya. Ketika Esau datang, barulah Ishak sadar bahwa ia sudah ditipu oleh Yakub. Walaupun demikian, di dalam Kejadian 27 ayat 33, Ishak berkata bahwa dia telah memberkati Yakub dan Yakub akan tetap menjadi orang yang diberkati. Di dalam Kejadian 27 ayat 37, Ishak menjelaskan kepada Esau bahwa Yakub telah diangkat untuk menjadi tuan atas dia. Kemudian Esau menangis dan memohon supaya dia diberkati juga. Di dalam Kejadian 27 ayat 40, Ishak berkata kepada Esau, "Sesungguhnya kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Nah, sekarang kita mulai lihat dampaknya. Sesudah itu Esau menjadi dendam kepada Yakub dan berkata bahwa pada waktu ayahnya meninggal, dia akan membunuh Yakub. Hal ini terdengar oleh Ribka ibunya, dan ibunya menyampaikan kepada Yakub bahwa Esau sakit hati dan berniat membunuh Yakub. Setelah itu Ribka menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke pamannya Yakub yang bernama Laban di suatu daerah yang bernama Haran. Nah, sekarang kamu bayangkan kamu menjadi Yakub ya. Kamu berhasil mendapat hak kesulungan dan berkat yang kamu mau. Kamu mendapatkan status menjadi tuan atas abangmu, tetapi abangmu berniat membunuh kamu, dan kamu harus melarikan diri. Di dalam Kejadian 28, Ishak memanggil Yakub. Dia sama sekali tidak marah kepada Yakub karena menipunya, apalagi berniat menghukum atau membunuh Yakub. Ishak malah sekali lagi memberkati Yakub. Ishak berkata, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Ilah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Ilah kepada Abraham." Kemudian Yakub berangkat ke Haran. Di suatu tempat, Yakub mengambil batu untuk dijadikan alas kepala dan tidur di situ. Yuk kita baca Kejadian 28 ayat 12-22. "Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Ilah turun naik di tangga itu. Berdirilah Yahweh di sampingnya dan berfirman, 'Akulah Yahweh, Ilah Abraham nenekmu dan Ilah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.' Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, 'Sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.' Ia takut dan berkata, 'Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Ilah. Ini pintu gerbang surga.' Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, 'Jika Ilah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi ilahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Ilah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.'" Di dalam Kejadian 29 diceritakan bagaimana Yakub tiba di tempat pamannya yang bernama Laban. Dia sepakat untuk bekerja selama 7 tahun bagi Laban untuk mendapatkan anak Laban yang bernama Rahel sebagai istrinya. Setelah bekerja selama 7 tahun, ternyata kali ini Yakub yang ditipu oleh Laban. Karena yang dinikahi oleh Yakub ternyata bukan Rahel, tetapi Lea kakaknya Rahel. Dan akhirnya Yakub bekerja 7 tahun lagi bagi Laban untuk mendapatkan Rahel. Di dalam Kejadian 29-30 juga diceritakan bagaimana konflik yang terjadi antara Lea dan Rahel. Bagaimana Yakub mendapatkan anak-anak dan hartanya. Juga diceritakan bagaimana terjadinya saling curang-mencurangi antara Yakub dan Laban. Di dalam Kejadian 31
diceritakan bagaimana Yakub pergi dari Laban untuk kembali ke rumah ibunya. Jadi Yakub yang menipu abangnya ditipu oleh pamannya. Namun demikian, berkat Tuhan tetap berkat Tuhan. Kejadian 28-31 adalah proses yang diterima oleh Yakub. Dia keluar dari rumah untuk menjadi berkat bagi orang lain, kemudian ditindas dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ini adalah pattern, pola yang berulang, sama dengan kejadian penjajahan bangsa Israel di Mesir. Yusuf ke Mesir menjadi berkat bagi Firaun, kemudian ditindas oleh Mesir dan akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Yuk sekarang kita baca Kejadian 32 ayat 1-5. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat ilah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara ilah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu, Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasihmu." Nah, teman-teman perhatikan, tadi Yakub diberkati oleh Ishak untuk menjadi apa atas Esau? Untuk menjadi tuan kan? Sekarang Yakub memanggil Esau apa? Tuanku. Yakub menyebut dirinya sendiri apa? Hambamu. Kontradiksi ya? Begini, sekali lagi saya katakan, jangan bersumbu pendek, jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Kamu belum lihat semuanya. Yuk kita baca lagi Kejadian 32. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, 'Ya ilah nenekku Abraham dan ilah ayahku Ishak, ya Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuhku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Jadi apa yang ada di benak Yakub? Esau datang membawa 400 orang untuk membunuhnya. Yakub masih teringat perkataan ibunya bahwa Esau dendam dan mau membunuhnya, karena dulu Yakub mengambil hak kesulungan dan berkat dari ayahnya. Jadi Yakub mengirimkan persembahan di depan kepada Esau untuk mendamaikan hati Esau supaya Esau tidak membunuhnya. Nah, sampai di sini, dengan apa yang dilakukan oleh Yakub, saya berharap teman-teman bisa paham apa yang Yesus ajarkan di dalam Lukas 16 ayat 9. "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Kita lanjut ya. Kejadian 32 ayat 21-22. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, teman-teman perhatikan menyeberang sungai Yabok. Apa itu artinya? Seperti Musa melewati Laut Merah, seperti Yosua melewati sungai Yordan. Semua itu adalah nubuat tentang baptisan. Oke? Yuk kita baca lebih lanjut. Kejadian 32 ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya,
ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan ilah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi Saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat ilah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Nah, pertama-tama pasti teman-teman mau bertanya, Yakub bergulat melawan siapa? Yuk kita balik lihat Kejadian 32 ayat 1-2. Yakub bertemu dengan siapa? Dengan para malaikat ilah, bala tentara ilah. Jadi Yakub bergulat dengan salah satu dari bala tentara ilah itu. Untuk apa Yakub bergulat dengan salah satu dari bala tentara ilah itu? Supaya diberkatin. Diberkatin apa lagi? Diberkatin supaya nggak dibunuh oleh Esau, supaya dijaga oleh bala tentara ilah itu dari Esau. Jelas ya? Yuk kita baca kelanjutannya, Kejadian 33 ayat 1-11. Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel serta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan ilah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf serta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku punya banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu, bagiku serasa melihat wajah ilah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab ilah telah memberi karunia kepadaku, dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Oke, cerita Esau dan Yakub saya hentikan sampai di sini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, silakan baca sendiri ya. Nah, saya mau mengutip apa yang Yesus katakan supaya teman-teman mengerti apa yang terjadi. Supaya teman-teman paham bahwa definisi kamu tentang berkat, tentang menjadi pemimpin, tentang ilah berbeda dengan definisi Yesus. Oke? Matius 20 ayat 25-28 terjemahan tanpa ragi. Kemudian Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kalian tahu bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menggunakan kuasa mereka dan para pembesar menggunakan wewenang mereka. Bukanlah demikian di dalam kalian. Tetapi siapa yang ingin menjadi besar di dalam kalian, dia akan menjadi pelayan kalian. Dan siapa yang ingin menjadi yang pertama di dalam kalian, dia akan menjadi abdi kalian. Seperti putra manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan jiwanya untuk menggantikan tebusan orang-orang yang banyak." Jadi begini, Yakub memulai hidup dengan berpikir bahwa untuk menjadi pemimpin, dia harus menipu orang. Tetapi pada akhirnya, dia belajar bahwa untuk menjadi pemimpin, dia harus melayani. Seperti yang Yesus ajarkan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita